Selamat datang di modul 2 praktikum simulasi sistem. Pada modul ini akan dibahas mengenai 3 hal, yaitu trigger, label, dan breakdown pada Flexsim 2019. Pertama adalah trigger. Ini merupakan bentuk dari trigger. Trigger merupakan suatu fungsi pada Flexsim yang digunakan untuk memberi perlakuan tertentu pada suatu entitas yang merupakan output dari sebuah lokasi pada kejadian tertentu. Contoh eventnya adalah seperti pada gambar berikut, yaitu ada on setup finish, on process finish, on entry, on exit, dan lain sebagainya. Setelah memilih trigger, kita harus menentukan pick list. Pick list pada trigger adalah pilihan perilaku yang akan dijalankan ketika event tersebut terjadi. Perlakuan-perlakuan ini telah ada pada menu dropdown ketika kita menambahkan trigger. Sebenarnya, kita dapat memberikan banyak perlakuan di model menggunakan coding. Tapi pilihan pick list yang ada telah cukup untuk melakukan praktikum kali ini. Nah, dengan pick list ini, kita dapat memberikan perlakuan kepada material yang mengalir seperti halnya membagi entitas menjadi beberapa tipe, memberi tampilan warna, mengubah bentuk 3 dimensi, mengatur lokasi, ukuran, tata letak, dan lain sebagainya. Nah, lalu, mengapa kita memerlukan trigger? Dengan trigger, perlakuan entitas akan menjadi lebih mudah karena dapat digunakan secara praktis dan tidak perlu membuat coding. Trigger ini dapat dilakukan hanya dengan mengeklik menu-menu yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan menuju tutorial penggunaan trigger. Nah, sekarang mari kita coba fungsi trigger ini pada aplikasi Flexsim. Menu trigger ini dan juga menu label dan breakdown itu terletak di jendela properties setiap entitas pada 4 grup entitas pertama di library Flexsim, yaitu fixed resources, task executors, travel networks, dan conveyors. Nah, kemudian kita ambil 2 contoh nih, misalnya ada prosesor dan operator. Prosesor ini dari fixed resources dan operator ini dari task executors. Tadi sudah dibilang bahwa trigger itu dari jendela properties-nya. Cara buka properties-nya itu dengan 2 cara, yaitu klik 2 kali atau juga bisa dengan klik kanan di properties atau entitasnya, di entitasnya. Nah, ini ada menu breakdown, flow, dan trigger. Coba kita bandingkan trigger antara prosesor dan operator. Di prosesor ini ada 13 waktu trigger, yaitu on setup finish atau trigger itu terjadi di ketika mesinnya itu sudah selesai setup, atau juga bisa jadi di on process finish atau setelah prosesnya selesai, atau on entry atau on exit, yaitu ketika material masuk, atau on exit di material keluar. Nah, ketika kita lihat operator itu pilihannya ada 16 dan sangat berbeda dengan prosesor karena aktivitas yang dilakukan oleh prosesor itu berbeda, maka eventnya pun berbeda. Oke, mari kita fokus kepada prosesor dan kita lihat perbedaan sebelum diberi trigger dan setelah diberi trigger. Coba kita run sebelum diberi trigger. Ini bisa dilihat bahwa bentuk entitasnya adalah box dan warnanya adalah coklat. Mari kita beri trigger. Kita pilih di mana trigger itu terjadi, yaitu misalnya kita ambil contoh on entry, tapi tidak harus on entry. Kemudian ada beberapa pilihan pick list dari trigger ini, tapi kita hanya fokus pada data dan visual. Kalau data ini misalnya set label value, name, dan item type. Kemudian kita juga bisa set visual, yaitu misalnya set color, set shape, set start animation atau stop animation, gitu-gitu. Misalnya kita akan mengubah 3D shape-nya dari bentuk box tadi menjadi bentuk silinder. Kita apply, hit OK. Kemudian kita run. Nah, bisa kita lihat triggernya sudah terjadi. Tadi kita pilihnya on entry, jadi ketika masuk langsung berubah. Ketika teman-teman memilihnya on process finish, jadi ketika prosesnya selesai itu baru berubah. Kemudian seperti itu.
Nah, apakah trigger itu bisa ditambahkan menjadi dua macam? Bisa, misalnya kita ingin menambahkan perubahan warna juga pada on entry. Tinggal klik tadi tombol add atau edit, kemudian kita buat visual juga. Kita pilih set object color, yaitu kita pilih warna pink misalnya ya. Apply, lihat OK. Kita run. Apakah berubah jadi pink? Nah, jadi trigger dua-duanya sudah berjalan, berubah menjadi warna pink. Tapi teman-teman juga bisa menambahkan trigger di waktu yang lainnya, misalnya menambahkan trigger di on draw, on process finish, dan lain sebagainya. Seperti itulah cara memberikan trigger. Sekarang kita lanjut ke label. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai label. Label merupakan suatu fungsi di Vexim yang dapat digunakan untuk menyimpan data pada suatu objek seperti Fix Resources dan Task Executor, atau bahkan pada flow item. Jika suatu objek diberi label, maka nama dan value labelnya akan dapat diakses dan digunakan pada keseluruhan model. Berikut merupakan tampilan ketika ingin memberi label. Dapat dilihat pada layar, ada banyak tipe label seperti number label, string label, pointer label, dan lain sebagainya. Tapi pada praktikum kali ini kita hanya akan fokus pada number label. Lalu apa itu fungsi label? Label ini nantinya akan berfungsi untuk mengatur perhitungan entitas secara khusus, melakukan perhitungan biaya, dan mengatur processing time. Lalu bagaimana ketika label itu telah ditambahkan? Bentuknya akan seperti berikut. Selanjutnya kita akan menuju tutorial penggunaan label. Nah, teman-teman semua, kita sekarang masuk ke tutorial penggunaan label. Di mana label itu berada? Sama seperti trigger, label itu berada di property window di tab labels. Nah, untuk menambahkannya, kita dapat klik tombol plus di sini. Ada beberapa tipe label, tapi di praktikum kali ini kita akan fokus pada number label. Nah, apa sih gunanya number label ini? Ini gunanya untuk menghitung entitas yang masuk dan keluar dari sistemnya, atau lebih tepatnya prosesor yang kita beri label itu. Nah, di number label ini ada dua jenis hal, yaitu ada nama labelnya dan ada value labelnya. Untuk nama labelnya ini kita bisa mengganti misalnya dengan nama item produce untuk menghitung jumlah item yang diproduksi. Kemudian untuk value-nya kita biarkan 0. Nah, bagaimana cara value itu akan meningkat dan menghitung item yang diproduksi? Penggunaan label ini juga berkaitan dengan penggunaan trigger. Nantinya ketika kita menggunakan label, kita harus menambahkan trigger dengan increment value, dengan jenis pick list data dan tipenya increment value. Seperti itu. Penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan di part 2, video part 2. Oke, materi terakhir hari ini adalah breakdown. Breakdown juga terdapat pada jendela properties entitas seperti fungsi lainnya. Fungsi breakdown ini cukup simpel. Fungsinya adalah untuk mengatur penjadwalan pada suatu entitas atau flow item. Contohnya adalah pengaturan untuk membuat mesin X hanya bekerja pada jam tertentu, atau juga bisa untuk penjadwalan istirahat pada seluruh mesin dan operator. Nah, karena cukup simpel, kita langsung ke tutorial penggunaannya. Nah, sekarang kita sudah masuk bagian akhir dari video kali ini, yaitu tutorial untuk menambahkan breakdown. Caranya adalah kita tinggal klik salah satu entitas yang ada di modul kita, klik tab breakdown, pencet add, kemudian tambah add new timetable ini. Kita pilih entitas apa aja yang akan dikenai breakdown, misalnya source, queue, sync, processor. Kita klik dengan menekan tombol control, kemudian select. Kita tambahkan table yaitu waktunya, misalnya jam 12 sampai jam 1. Kita pencet OK, kita apply. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.